Kisah sang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah sang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari wajah. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang, rakus-rakus kucing menghilang. Kucing-kucing yang kerjanya molor, tak ikat tikus kantor, datang menteror. Cerdik licik tikus bertingkah tengik, atau mungkin si kucing pura-pura menjel. Tikus haus, sang kucing lapar, kasih roti jalan pun lancar. Memang siasat tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar, 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 atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang ke Rocky Gerung, pengamat politik. Di percaturan politik apa yang terjadi sebenarnya di balik kasus hukum ini? Ini percaturan antara bidak putih dan bidak putih itu. Gitu ya. Karena tadi misalnya saudara dari Golkar mencemaskan stabilitas partainya kalau Setia Novanto akhirnya dipasangkan jaket oranye tuh. Tapi sebetulnya nggak ada kekhawatiran, karena bagi pemerintah misalnya, Golkar tetap partner untuk 2019 apapun yang terjadi. Dasarnya sederhana, Golkar menang atau kalah tidak akan mempengaruhi hak Golkar untuk mencalonkan presiden. Kenapa? Karena thresholdnya udah ada. Jadi absurd kan orang. Ya tapi bisa saja calon berubah karena ketua umum berubah. Itu soal kecil sebetulnya tuh. Yang penting adalah semua partai, bayangkan misalnya ada satu partai menang hari ini, partai baru misalnya. Terus dia mau calonin siapa tuh? Dia pemenang utama. Nggak mungkin. No thresholdnya 2014 kok. Jadi kita disandra sebetulnya oleh matematika itu. Lalu kita bikin cemas. Nah kecemasan itu basisnya di belakangnya panjang. Soal Setia Novanto misalnya, kan dia jadi causa celebre. Bukan karena kasusnya, tapi karena orang berebut Golkar. Yang direbutin sebetulnya Golkarnya, bukan ketuanya tuh. Jadi saya melihat sebetulnya ini kasus yang kalau saya periksa diskursus seminggu ini, itu disodorkan terus-menerus tentang ketakmungkinan Setia Novanto lolos pada tuntutan kedua ini. Nggak ada sinyal satupun dari istana yang bisa kita pakai untuk menganalisis bahwa ini akan lolos. Dulu, waktu pertama kali dia ditangkap, sinyalnya jelas. Beberapa hari sebelumnya dia belusukan sama presiden itu. Sekarang bahkan seluruh institusi menyorot terlalu dalam soal ini. Jadi saya anggap tidak akan lolos.
Bukan karena kalkulasi hukum, tapi karena kalkulasi politik. Itu dasarnya. Tapi bagi saya sebetulnya bukan itu yang menarik tuh. Debat tadi soal teknikalitas hukum positif, itu publik nggak ingin lihat itu. Publik ingin lihat variabel lain, yaitu keadilan dalam kasus IKTP. Publik ingin lihat kalau misalnya jaket orange itu dipasangkan pada Novanto, maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto, karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah, baru disebut orange itu. Itu sebetulnya latarnya tuh. Jadi background belief dari publik adalah itu. Nah yang sekarang ini ya variabelnya terlalu banyak ditaruh di atas meja. Yang lain misalnya, ya saudara pengacara Setia Novanto ingin perang total sambil menyebutkan seluruh dalil bahwa pengacara membela klien. Ya itu normatifnya begitu, tapi juga agak keliru. Kalau tidak diajarkan bahwa tugas pengacara adalah membela hukum acara, bukan membela kliennya. Kan filosofinya begitu kan? Supaya si terdakwa atau si tersangka tidak dikurangi hak hukumnya oleh hukum acara. Jadi yang mesti dibela pertama kali adalah hukum acaranya, bukan si tersangkanya tuh. Kadang-kala itu tidak diajarkan di Fakultas Hukum, karena orang selalu berpendapat kalau jadi pengacara artinya membela tersangka. Itu filosofi yang salah. Yang harus dibela adalah hukum acaranya. Karena dalam hukum acara itulah potensi pelanggaran hak asasi manusia tuh. Jadi kekacauan itu disebabkan karena soal harga dari konsultasi hukum tuh. Itu soalnya. Ada pertanyaan lain, Pak Karni? Ya, debat tadi itu tidak sekedar itu kan. Banyak sekali perdebatan, cuma lebih teknis hukum. Iya, itu maka pertanyaan saya tadi larinya ke secara konstelasi politik, ini apa yang terjadi? Itu kayak Setia Novanto itu berguna secara politis, tapi ada masanya saham itu turun terus sehingga harus di cut loss gitu. Dan saya kira itu yang dilihat oleh mata pemerintah. Jadi saya mau bedakan antara perginya Setia Novanto dan kondisi Partai Golkar. Golkar bagaimanapun tetap faktor. Bahkan tak ikut pemilu pun Golkar adalah faktor. Karena soal tadi, threshold itu sudah ditentukan. Tidak memakai threshold 2018, 2019, tapi 2014. Jadi sebetulnya kalau sekarang dibikin pemilu pun nggak ada soal kan? Kan angkanya udah keluar tuh. Iya. Nah itu kekacauan baru di dalam sistem parlemen. Udah final sebenarnya. Udah final sebetulnya tuh. Nah itu soalnya. Jadi kita dibikin sibuk dengan hal yang sangat teknis. Padahal politik di depan mata sudah selesai tuh. Maksud Anda tadi itu bahwa kalau Setia Novanto dikenakan baju orange, tidak hanya dia harus baju orange, banyak yang lain. Iya. Karena antara merah dan kuning. Ya, itu. Siapa yang Anda maksud? Saya nggak mau menyebut warna jasnya, saya cuma mau bilang bahwa warna orange itu adalah gabungan antara kuning dan merah, baru jadi warna orange itu. Oke. Kalau udah saya boleh pulang nih. Tunggu dulu, nanti mana tahu ada yang bertanya. Oke. Itu aja dalilnya. Oke, walaupun yang terakhir tuh sulit. Kalau lukisan abstrak gitu. Daniel Anzar. Right, man. Ya, terima kasih Buya Karni dari Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mulai dengan pantun, Buya. Rancak perangai etika debat, Buya Karni moderator hebat. Saya berdoa Pak Setnov sehat agar proses hukum tak terhambat. Oke. Saya melihat
kalau perspektif misalnya ambil perspektif generasi milenial, misalnya begitu. Generasi milenial itu butuh simbol. Nah, Pak Setnov ini bisa jadi simbol stamina politik yang tinggi. Nah, tapi sepertinya stamina politik yang tinggi ini mulai turun. Tadi sinyal dari Pak Rocky terang, saya pikir. Jadi bisa jadi simbol stamina, tapi stamina itu kemudian mulai turun. Kemudian kedua, Buya Karni, kasus IKTP ini kan dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu sejak 2013. Bahkan penyidiknya, salah satunya Novel Baswedan, itu melakukan penyidikan itu dikulik pelan-pelan begitu, karena lama sekali, karena rumit sekali, dengan sehingga mengumpulkan banyak dokumen dan bukti yang cukup banyak, bahkan ada 300 lebih bukti terkait dengan kasus ini. Sampai kemudian pada proses titik tertentu kemudian di situ muncul nama Pak Setia Novanto. Nah, tapi kemudian memang stamina politik Pak Setnov untuk melakukan perlawanan hukum itu cukup tinggi di awal itu. Nah, sehingga kalau kita lihat belakangan ini yang belakangan ini, kita melihat ada teatrikal seolah-olah sedang menghina nalar publik. Bagi saya mohon maaf apa yang dilakukan oleh pengacara, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Partai Golkar itu seolah-olah sedang menghina nalar publik. Jadi semua orang atau rasa keadilan publik itu dianggap tidak hadir, dianggap bodoh, kemudian sehingga akrobat basi itu dilakukan terus-menerus. Kita bisa lihat misalnya tadi sudah banyak argumentasi hukum yang disampaikan, mulai dari pelaporan terhadap pimpinan KPK, kemudian GR yang baru dilakukan. Padahal misalnya KPK sudah sejak awal menyampaikan banyak fakta baru terkait dengan ini. Berarti fakta baru itu bisa kemudian masuk pada proses penyidikan baru. Ditambah lagi misalnya dalam upaya menjaga stamina politik Pak Setnov itu untuk bertahan dari gempuran hukum itu, kami publik kan melihat tontonan, oh ada persekongkolan yang paripurna sekali begitu. Sederhana, dari mana persekongkolan paripurna itu bisa kita cium? Dari rasa, dari mata yang kita gunakan itu. Sederhana sekali Pak Karni. Pansus angket KPK tidak bisa dinafikan, itu adalah juga berangkat dari kasus IKTP ini. Pansus angket KPK itu dibentuk ketika ada pernyataan dari Miriam yang sudah divonis hukuman 5 tahun 200 juta denda, itu menyatakan bahwasannya dia diintimidasi oleh penyidik KPK yaitu Novel dan Damanik. Nah, maka kemudian DPR itu ngotot ingin membentuk pansus dengan harapan, karena waktu itu diminta harus buka rekaman, tapi kemudian KPK menyatakan harus dibuka di pengadilan. Nah, kemudian akhirnya dibentuk pansus itu. Nah, seiring dengan waktu ternyata terbukti bahwasannya Miriam itu melakukan kebohongan atas intimidasi yang diakui dilakukan oleh penyidik KPK. Jadi sejak awal pansus angket KPK itu berpijak pada kebohongan Miriam. Nah, karena berpijak pada kebohongan Miriam, maka produksi kebohongan-kebohongan baru itu bisa diproduksi terus-menerus. Sehingga tadi yang saya sebutkan yang terjadi justru penghinaan terhadap nalar publik melalui persekongkolan yang sempurna itu. Karena memang sejak awal misalnya pansus angket KPK itu sudah berdiri pada pijakan kebohongan yang digunakan Miriam. Tengok saja misalnya, kenapa kemudian pansus atau DPR lah sebut,
nggak peduli misalnya dengan ada fakta, ada dugaan dugaan yang sekarang sedang rame dimuat oleh majalah dan media nasional tertentu, asal ada dugaan perusakan 2 barang bukti ya, yang dilakukan 2 penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, yang kemudian hari ini sudah ditarik oleh pihak kepolisian. Perusakan 2 barang bukti itu tidak menjadi perhatian penting bagi DPR. Seharusnya itu ditanya ke KPK. KPK kenapa tidak melakukan tindakan tegas dan terang terkait dengan kasus itu? Apalagi ini terkait dengan perusakan barang bukti. Perusakan barang bukti itu adalah tindakan pidana, bukan kemudian hukuman sanksinya administrasi atau ditarik dan sebagainya. Nah, terkait dengan pidana seharusnya ada hukuman pidana dan KPK tidak melakukan apa-apa. Itu harus ada kritik terhadap itu. Harusnya DPR lari ke situ untuk mengkoreksi Febri dan institusinya. Nah, tapi kan tidak dilakukan oleh pansus pansus angket misalnya, atau tidak buat pansus terkait dengan itu. Termasuk misalnya terkait dengan perampokan, ada perampokan yang dialami penyidik KPK. Penyidik KPK mengalami perampokan dan segala macam, dan kemudian sudah melapor ke internal KPK, tapi kemudian tidak ada penuntasan. Nah, kenapa kemudian pansus tidak fokus juga pada itu? Enggak. Kenapa? Karena tidak terkait dengan institusi KPK, tapi terkait dengan institusi yang lain. Sehingga pansus menganggap nggak berani nih untuk menuntas ini. Ini yang harus dikoreksi. Jadi kita melihat ada kok rame-rame menghina nalar publik seolah-olah kita nggak tahu apa-apa. Ini jadi seolah-olah kita yang di luar ini bodoh sekali. Mereka bisa berakrobat lucu-lucuan di luar sana tanpa peduli dengan perspektif publik itu. Terakhir, Buya Karni, saran saya pertama kepada Pak Setnov, kemudian saran saya tentu juga kepada KPK. Saran saya itu adalah kasus ini tadi saya diskusi dengan Prof. Andi Hamzah. Ini kasus ini kalau kanker itu ya sudah stadium 4 ya Prof ya. Sudah stadium 4 ini. Jadi nggak mungkin bisa bebas lagi kalau pakai nalar sehat begitu loh. Jadi saya melihat saran saya kepada Pak Setnov, jaga kesehatan baik-baik, kemudian tunjukkan bahwasannya beliau itu pimpinan lembaga tinggi negara. Hadapi hukum itu, jangan dilipat hukum itu. Jadi dengan cara begitu maka Pak Setnov bisa memberikan pembelajaran yang positif kepada generasi muda. Hadapi hukum, jangan kemudian terus melakukan akrobat hukum melalui pengacara, melalui dirinya dan seterusnya. Kedua, saran saya kepada KPK. KPK kalau kemudian besok Pak Setnov ternyata dipanggil sebagai tersangka itu tidak hadir, ya sudah, panggil paksa, kemudian tahan. Saya pikir cukup alasan untuk melakukan itu. Jadi saran saya, KPK besok kalau kemudian Pak Setnov tidak hadir, KPK harus berani panggil paksa, kemudian tahan. Jangan takut dengan upaya persekongkolan sempurna dengan penuh akrobat ini. Terima kasih. Baik. Bisa Pak, saya menanggapin apa pernyataan daripada saudara tadi itu. Apakah dia ini ketua KPK Pak? Kok bisa memerintahkan untuk menahan dan saya tidak memerintahkan Pak. Tapi saudara bertanya seperti itu. Bukan mengusulkan, tadi saudara saya mengatakan bagian dari rakyat yang bisa mengusulkan rakyat, KPK. Saya juga rakyat, semua ya juga sudah, rakyat. Anda suarakan suara Anda. Nggak benar. Dalam hal ini sudah melakukan penghinaan. Anda mengatakan upaya avokat ini akrobat. Itu saya bisa tuntut loh. Silahkan. Oh iya, nanti cobakan aja saya tuntut. Pencemaran nama baik, rekaman ini ada. Silahkan, ya kan? silahkan. Karena situ sudah menghinakan avokat sebagai profesi, katanya akrobat. Saudara mengatakan pansus dalam hal ini tidak benar dan sebagainya karena untuk KPK. Kalau KPK tidak merasa dirinya salah, kenapa KPK takut dipanggil pansus? Kenapa? Anda yang jawab itu KPK pada bukan konteks saudara. yang berbeda. Nanti Anda ditanya dijawab oleh KPK. Anda bicara pada satu sisi konteks politik, ini konteks hukum. Dua hal yang berbeda. Masalah saya itu tadi saya mendengarkan itu pansus ranahnya KPK politik, karena ada ini ranah hukum. Tapi sekarang pansus itu adalah hak daripada konstitusi dari yang dimiliki oleh anggota DPR.
Mungkin saudara belum ngerti masalah politik, mungkin dalam hal ini kurang mengerti masalah hukum. Kok bisa mengatakan pansus ini didirikan karena kasus IKTP? Itu berarti sudah melakukan suatu pelecehan terhadap pansus. Bung Pedri, Anda tahu nggak ketika dibikin pansus ini, itu karena desakan oleh anggota DPR minta dibuka. Apa saudara ini anggota DPR? Dugaan. Ya kan bukan kan, kok itu taunya sudah dari dipertonton mana? loh. Itu taunya kan Ini dari katanya. Itu kan taunya dari katanya. Jadi dalam hal di ini itu kan koran, katanya. di media, itu semua kan, nenek-nenek katanya. saja sudah nonton, bukan fakta Mas. kan? Itu kan katanya. Kan gitu kan? Sekarang saya tanyakan, indeks KPK selama 12 tahun naik cuma 1 angka. Itu apakah menunjukkan bahwa KPK ini punya kemampuan mengecewakan rakyat atau tidak? IPK itu sekarang kuliah, kami lihat, kuliah. gak usah ngomong begini, IPK. saya bicarakan saya di sana. kuliah di IPK. Sekarang Pak, saya akan kupas pasal 224 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 224 ayat 2 dan ayat 3 sudah sangat jelas menyatakan bahwa ketika anggota DPR Dewan melakukan tugasnya, di sini saya bacakan. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR, atau di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusi ini DPR atau anggota DPR. Kalau sekarang Pak Senov atau anggota DPR misalkan membahas anggaran, atau dia lagi mengerjakan masalah soal ada permintaan daripada anggaran daripada DPR, dia itu kan menjalankan tugas sesuai dengan pada pasal 5 daripada 224 ayat 5. Sana sudah sangat jelas mencatatkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, di sana tidak menyatakan tindak pidana khusus. Itu adalah sebagaimana ayat 1, 2, 3, dan 4 harus mendapatkan persetujuan daripada presiden. Inilah yang alasan selalu saya sampaikan pada KPK, wajib meminta izin dari presiden. Maaf, saya kita boleh sudah interupsi? mengajukan. Saya boleh interupsi? Saya bicarakan di sini, saudara kan nggak ngerti hukum kan, jadi nggak perlu bicara. Saudara kan dari LSM, ya nggak perlu bicara. Ya, Pak Setnov ini saya pernah cuma bilang Pak, memberitahukan bahwa dia tidak bahwa terlibat dalam pembahasan anggaran IKTP. Artinya di dalam pembahasan IKTP dia tidak ada kewenangan yang dia jalankan sebagai anggota DPR. Dengan demikian bukan terkait dengan kewenangan dia. Saudara kan tidak ngerti fakta kan? Saudara tidak pernah lihat bukti kan? Saudara kan cuma taunya katanya. Itu kan ya, fakta itu kan persidangan dalam begitu. Seperti contoh sekarang apa yang diajukan kepada KPK dalam waktu praper. Itu kan bukti-bukti katanya semua. Loh, itu sekarang kan bukti katanya persidangan rekaman daripada Anda bilang itu bukan rekaman fakta. ambil di mana? Bukti sitanya mana? Adakah surat tugas? Itu kan katanya. Selalu itu kan katanya. Dalam hal ini Pak, kita sudah mengajukan JR Pak di MK. Tolonglah dihargain Pak, dihormatin. KPK sendiri ngajukan JR. Kan KPK sendiri selalu bilang kan, tunggu keputusan PMK. Inilah yang kita minta. Ini giliran jangan lain, hanya sekedar mau jadi lelucon, situ yang akrobat. Pak Fredrik, giliran Johnson. Pak Kardi, pada waktu kita dirusak oleh rejim Soeharto karena korupsi, kemudian bangsa ini harus menerima kenyataan polisi dan jaksa dianggap tidak efektif, kemudian kita memutuskan mendirikan KPK, bukan berarti KPK bisa bertindak apa saja atas nama pemberantasan korupsi. Karena itu dia harus prudent dan hati-hati. Ya. Jadi prioritas itu bukan berarti seperti kita mengalami masa Kopkamtib. Enggak. Jadi salah satu tujuan kita memutuskan sebagai bangsa untuk mendirikan KPK adalah supaya rule of law berdiri tegak. Karena itu pra-peradilan menjadi fungsi yang penting untuk kita melakukan kontrol terhadap soal itu.
Yang kedua, salah satu pertimbangannya kenapa kita menjunjung tinggi hukum dan pra-peradilan ini sangat dihormati, itu adalah soal hak asasi manusia. Seingat saya baru 2 kali baca putusan pra-peradilannya Pak Setnov. Salah satu pertimbangannya itu adalah bagaimana supaya harkat dan martabat orang yang terkena proses di KPK itu, kalau harkat dan martabat itu kan berarti hak asasi, Pak Karni. Itu dilindungi, itu yang membedakan kita KUHAP sebelumnya dengan yang sekarang, atau pada saat kita belum punya KPK dengan sekarang yang kita punya KPK. Pertanyaannya, kalau memang benar putusan pra-peradilan itu membuktikan ada pelanggaran hukum di situ, minimal prosedur, dan ada pelanggaran hak asasi, pertanyaannya adalah kapan putusan itu yang mengatakan bahwa itu terjadi pelanggaran hak asasi sekaligus juga pelanggaran prosedur di dalam kita memberantas korupsi, terutama terhadap tersangka Setia Novanto, itu diperbaiki kesalahannya kapan? Kapan tuh? Tapi kalau kita persepsinya bahwa itu hanya administratif saja dengan alasan bahwa pemberantasan korupsi itu prioritas, lantas prosedural itu kita bisa ganti-ganti begitu saja, walaupun putusan pra-peradilannya terus ngajuin lagi putusan ngajuin lagi. Apa ini yang kita mau kemukakan argumentasinya? Ya kan? Karena seingat saya pernah menang dan langsung juga dirubah hanya administratifnya, kemudian pokok perkaranya maju begitu. Tapi ada pertanyaan yang paling mendasar, ini sebenarnya cuma prosedur ece-ece aja atau bagaimana? Atau kita mau kayak Kopkamtib? Kan enggak. Nah, yang kedua Pak Karni, saya senang dengan pertempuran-pertempuran seperti ini. Karena faktanya, apa yang selalu diargumentasikan oleh kawan-kawan bahwa ini pelemahan KPK, ternyata faktanya ada perubahan-perubahan prosedural yang bagus yang terjadi. Yang juga tidak melemahkan KPK, memperkuat polisi, juga memperkuat kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Yaitu tidak bisa sembarangan lagi proses penyidikan. Soal SPDP, soal penetapan tersangka. Itu kan pada waktu kita terus berpolemik seperti itu kan tuduhannya adalah mau melemahkan KPK. Faktanya enggak. Jadi menurut saya selama apa yang dilakukan oleh teman-teman atas nama Setia Novanto itu menggunakan prosedur hukum dan apa yang digunakan oleh teman-teman KPK itu juga prosedur hukum, mari kita uji terus-menerus. Cuman problemnya adalah saya juga nggak ngerti nih, ya. Jadi teman-teman, ya, terutama ICW, bukan cuma perlawanan, bos. Saya kira mati-mati di mana-mana di seluruh dunia pemberantasan korupsi itu sampai dimatiin, ya. Atau mungkin saya terlampau raja tega, belum seberapa kalau apa yang dialami oleh Novel Baswedan, belum. Tapi kan bukan berarti ini membenarkan. Menurut saya kalau tensinya ini dijalankan, saya rasa bangsa ini harus membayar itu. Karena pertanyaannya begini, walaupun tadi udah ada analis politik. Saya udah baca nih ya. Sekarang ini posisi hukum Setia Novanto ada 2. Satu dipanggil sebagai saksi 3 kali, belum hadir. Dan argumentasi terakhir adalah menggunakan institusi DPR untuk menjawabnya. Ya, 3 kali. Besok, tadi Febri bilang, panggilan sebagai tersangka. Ya. Untuk panggilan sebagai saksi aja pertanyaan saya adalah, biasanya udah panggil paksa KPK-nya. Kan ini udah sampai 3 kali, belum? Naikin dong tensinya.
Ayolah kalau berani. Maka menurut saya akan terjadi di bangsa ini. Pak Fredrik sudah mengumumkan secara resmi Setia Novanto dikawal oleh pasukan-pasukan. Nah, KPK nanti akan minta bantuan polisi untuk manggil paksa atau untuk menangkap atau untuk apa tadi anjurannya teman dari Muhammadiyah. Ya, berarti kita di bangsa ini kita akan lihat siapa yang menang dan itulah hukum acaranya. Ya kan? Sama juga yang lebih halus, ya kita boleh yang di sini, yang sini bilang oh pansus nggak benar, dipanggil tunggu MK. Nah sini juga argumentasinya begitu, dipanggil ya tunggu MK. Nah kita tunggu siapa yang menang, itulah jadi presiden hukum acara. Ya Republik ini masih begitu. Tapi pertanyaannya, apakah dari mulai yang primitif, konflik fisik sampai mati-matian, ya bukan cuma perampokan, sampai mati-matian, itu terjadi, apakah kita juga menjadi bangsa yang beradab, proses-proses hukum inilah yang akan menentukan perubahan-perubahan. Saya kira itu yang akan terjadi. Jadi bukan hanya sekedar pemilu 2019, menurut saya bukan hanya sekedar itu. Nah, yang berikut Pak Karni adalah, ini disinggung-singgung soal advokat, ya. Saya jadi ingin bertanya, kok kita ini sekarang jadi makin lama advokat-advokat ini terjerat pada politik identitas juga. Kalau identitasnya dia dulunya pendukung KPK, dia akan jadi pembela KPK. Terus kalau ada bahasanya teman-teman, kalau dia udah agak sedikit mapan kemudian cari duit, dia menjadi penyerang KPK. Apa begitu? Atau kayak saya gini dulu dari penyerang paling kiri sampai penyerang paling kanan kasus-kasus politik selalu dikatakan oh ya menyerang Republik ini, tapi giliran sekarang kasus-kasus terorisme, oh ya ada advokat pembela Muslim. Lama-kelamaan kita ini jadi diadu-adu terus-menerus. Maksud saya adalah bukan hanya persoalan hukumnya yang kita beradu, tapi antar kelompok juga kita jadi beradu dan kita semakin didorong untuk memiliki politik identitas. Dan ini yang bikin teman-teman media. Saya melihat keberbahayaan ini Pak Karni. Yang berikut juga adalah, dan saya kira ini kita harus perhatikan, di mana-mana pemberantasan korupsi itu pasti gaduh. Tapi entah kenapa presiden dan wakil presiden yang ini sensitif betul soal gaduh-gaduh. Ya. Akibatnya dia juga yang bikin gaduh karena dia merespon wawancara dari media. Pertanyaannya media ini siapa yang menggerakkan? Tiba-tiba muncullah stigma-stigma konflik yang dipakai berjilid-jilid, cicak buaya lah, ya kan? Tapi kalau diperiksa memang sungguh-sungguh Pak Karni, memang terjadi lobby-lobby kekuatan politik dalam rangka cover hukum ini. Saya kasih contoh, ya. Saya sebut aja. Tempo menulis bahwa ya pimpinan KPK melobi Ketua Mahkamah Agung. Tempo menulis ya Pak Setnov juga melobi Presiden. Jadi suka atau tidak suka, sebenarnya siapa yang memunculkan kegaduhan? Kan biasanya kegaduhan itu kalau zaman saya masih muda itu kan kalau demo-demo gitu loh. Sekarang ini kalau elit-elitnya, semua penentu-penentu elit ini diwawancarai, itu kan juga yang bikin gaduh. Jadi siapa menuduh siapa begitu. Nah, keadaan ini semua menjadi semakin buruk. Sementara pemerintahnya sendiri nggak bisa ngatasin kedaulatan negaranya akibat dari korupsi EKTP, di mana data kita yang 12 jenis ini dari mulai sidik jari sampai soal kertas KTP itu
tidak bisa ada sampai sekarang. Nah, ada. Jadi bisanya cuma berantem aja. Kita bisanya cuma terkotak-kotak aja. Tapi semuanya bicaranya agak bagus Pak Karni, atas nama hukum, atas nama profesi, atas nama demokrasi, pemilu 2019, atas nama Indonesia Lawyers Club. Terima kasih Pak Karni. Omongan Johnson, saya ingat dia menyinggung-nyinggung kok Kamtib. Saya ingat panglimanya namanya Laksamana Sudomo. Satu hari di Medan beliau itu nggak tahu kenapa naik darah lagi sidak. Berapa orang dia suruh push up di tengah pasar. Wartawan bertanya ke Sudomo, ini dasar hukumnya apa? Jawab almarhum Sudomo, hukum keregetan. Kita rehat sejenak.